Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat. Bertemu lagi dengan saya Ibu Eli Febrianti selaku guru fisika untuk kelas 11 TKRO, baik itu TKRO 1, 2, 3 maupun 4. Pada pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari tentang fluida statik. Masih sama seperti minggu lalu, hanya berbedanya adalah yang kita pelajari sekarang tentang hukum-hukum dasar fluida statisnya. Yang pertama ada hukum pokok hidrostatika, yang kedua ada hukum Pascal, dan yang ketiga ada hukum Archimedes. Untuk minggu ini yang akan kita pelajari adalah hukum pokok hidrostatika dan hukum Pascal. Hukum pokok hidrostatika dikatakan bahwa titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Jadi apabila ada dua benda terletak pada tempat yang sama dan ketinggian yang sama, walaupun dua benda itu memiliki ukuran yang berbeda, tapi tekanan yang dialami tetap sama. Atau secara matematis dituliskan PA sama dengan PB. PA ini adalah tekanan benda A dan PB adalah tekanan benda B. Karena tadi dikatakan dia sama tekanannya, maka PA sama dengan PB bisa kita jabarkan menjadi P sama dengan P0 ditambah rho GH. P itu adalah tekanan punya satuan Newton per meter persegi, atau bisa kita tuliskan sebagai Pascal. Ya, PA itu adalah Pascal. Kemudian ada P0. P0 ini adalah tekanan atmosfer pada permukaan laut. Dia punya ketentuan nilai adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal, atau P0 bisa juga kita tuliskan nilainya 1 atm. ATM ini bukan anjungan tunai mandiri ya, tapi atmosfer. Jadi P0 itu punya nilai 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal atau sama dengan 1 atm. Kemudian ada rho. Rho itu seperti P tapi dia agak melengkung. Nah, ini dibacanya rho. Ini adalah massa jenis atau kerapatan punya satuan kilogram per meter kubik. Kemudian ada G, percepatan gravitasi bumi, punya satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian ada H. H itu adalah ketinggian, punya satuan meter atau bisa juga kita katakan sebagai kedalaman. Satuannya juga sama, yaitu meter. Sampai sini paham ya? Selanjutnya yang kita pelajari adalah contoh soalnya. Suatu zat cair mempunyai kerapatan 1020 kg per meter kubik. Jika tekanan pada permukaan sebesar 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, pada kedalaman 10 meter dari permukaan, G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat, hitunglah tekanan zat cairnya. Lihat di sini yang dicari adalah tekanan zat cair, atau bisa juga kita katakan sebagai tekanan hidrostatis. Nah, tekanan zat cair itu tekanan hidrostatis, maka punya simbol pH. Tadi kita sudah punya 1020 kg meter kubik. Kemudian kita punya 1,01 kali 10 pangkat Newton meter persegi. Kemudian ada 10 meter dan ada G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita tulis-tuliskan angkanya. Yang pertama 1020 kg meter kubik. Oh, satuannya kilogram per meter kubik. Berarti tadi yang kilogram per meter kubik adalah rho, massa jenis atau disebutnya kerapatan. Kemudian ada 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Oh, ini udah jelas, ini adalah nilai P0 atau tekanan pada permukaan zat cairnya. Kemudian ada kedalaman 10 meter. Nah, kedalaman atau disebut juga ketinggian berarti punya simbol H. G-nya tetap G 9,8 meter per sekon kuadrat, dan yang ditanyakan adalah tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis yaitu pH. Nah, kemudian kita cari rumus pH-nya yang ada rho, yang ada rho-nya, ada P0-nya, ada H-nya, ada G-nya. Tadi dikatakan mencari pH. Kita sudah punya rho, P0, H, dan G. Kita lihat scroll ke atas, ada P, P0, rho, GH. Nah, ada rumusnya nih.
hukum hidrostatika. P sama dengan P0 plus rho GH. Tapi Bu, kan yang ditanyakan pH bukan P doang. Tapi kita lihat depannya sama-sama P, yaitu menyatakan tekanan. Karena sama-sama tekanan, walaupun dia pH, PA, PB apapun itu, karena sama-sama tekanan maka rumusnya bisa kita gunakan. Apalagi dia diketahuinya sudah ada semua ya, maka kita pakai rumus pH sama dengan P0 ditambah rho GH. Kita masukkan angkanya, P0 nya 1,01 kali 10 pangkat 5, kemudian rho nya kita punya 1020, G nya 9,8 dan H nya 10. Kalau ada penjumlahan dan ada perkalian, maka kita dahulukan yang perkalian dulu. 1020 kali 9,8 kali 10 kita punya 99.960 ditambah 1,01 kali 10 pangkat 5 nya tetap. Ini nggak bisa langsung dijumlahkan ya, karena yang satu ada notasi ilmiah 10 pangkat 5, yang satu nggak punya. Maka yang nggak punya ini harus kita punyain. Ingat di materi kelas 10 tentang notasi ilmiah. 99.960 ini kan nggak ada komanya ya kalau kelihatannya, tapi sebenarnya dia punya koma di angka paling terakhir di belakang 0. Karena kita mau menjadikan dia 10 pangkat 5, maka komanya harus kita majukan ke kiri. Sebanyak berapa angka yang mau kita jadikan pangkatnya? Karena di sini 10 pangkat 5, berarti kita harus melangkah 5 langkah ke kiri. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti komanya ada di depan 9 paling depan. Kita tuliskan lagi 99.960. Komanya di sini. Terus depannya bagaimana? Depannya nggak ada angka lagi, secara otomatis kita tambahin 0. Kita punya 0,99960 kali 10 pangkat 5. Karena positif maka panahnya ke kiri ya. Nih yang ke kiri ke sini ya. Kalau negatif berarti arahnya ke kanan. Nah, kita udah punya nih, baru kita masukkan di sini 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah 0,9996 kali 10 pangkat 5. Bu, yang ini kok nggak ada nolnya, yang di sini ada 0. Nah, 0 di sini bisa kita tulis, bisa enggak ya. Jadi nggak usah memusingkan, yang satu ada 0 di belakang, yang satu nggak ada. Yang jelas sama-sama pangkat 5, baru bisa kita jumlahkan nih. 1,01 ditambah 0,9996, dapatlah hasilnya 2,0096 kali 10 pangkat 5. Bu, yang pangkat 5 ini nggak ditambah? Enggak. Dalam penjumlahan pada notasi ilmiah 10 pangkat 5 yang berpangkat itu harus sama dan dituliskan cuma salah satu saja. Jadi kita punya pH-nya adalah 2,0096 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Seperti itu, bisa dipahami ya. Selanjutnya setelah hukum hidrostatika kita belajar tentang hukum Pascal. Ketika Anda memeras ujung kantong plastik berisi air yang memiliki banyak lubang, air memancar dari setiap lubang dengan sama kuatnya. Hasil percobaan inilah yang diamati oleh Blaise Pascal. Kemudian dia menyimpulkan dalam hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, kita lihat di sini. Ada gaya satu yang masuk. Nah, secara otomatis dia akan memiliki tekanannya sama. Nah, di sini dia akan diarahkan ke sini sampai dia bisa mengangkat mobil. Ya, jadi untuk Pascal di sini ciri khasnya adalah dia memiliki salah satu pintu yang ukurannya berbeda. Yang satu lebih kecil dan yang satunya lagi lebih besar. Ya, itu ciri dari Pascal. Jadi kalau misalkan pada tekanan pada ruang tertutup tekanannya sama besar, dengan catatan di situ dia memiliki luas penampang yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu lebih kecil atau lebih besar. Dirumuskan di situ P keluar sama dengan P masuk, atau F2 per A2 sama dengan F1 per A1.
Jadi rumusnya ini P-nya pakai rumus tekanan pada zat padat, yaitu P sama dengan F per A. Karena yang dilihat adalah gaya dan luas penampangnya. A itu luas penampang ya, ingat di materi minggu lalu. Pada hukum Pascal bisa kita lihat prinsip kerjanya untuk dongkrak hidrolik, untuk pompa. Nah, semuanya menggunakan prinsip kerja hukum Pascal, di mana ada gaya yang masuk pada luas penampang pertama yang lebih kecil daripada luas penampang kedua, maka tekanan yang berada pada tekanan yang berada pada gaya pertama di sini nilainya akan sama besar dengan gaya yang kedua. Atau bisa kita tuliskan kalau pada penghisap pertama P1 dikali A1 sama dengan F1, atau P1 sama dengan F1 per A1. Nah, sama juga dengan penghisap kedua, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan rumus yang ini. P1 sama dengan P2 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kalau kalian mau mencari F1, F2, A1, A2 dari rumus P1 sama dengan P2, bisa kalian lihat pada rumus-rumus yang sudah ditampilkan di screen-nya. Sekarang contoh soalnya. Itu harusnya tulisnya contoh soal kedua ya. Mobil yang beratnya 5000 Newton diletakkan di atas piston besar yang mempunyai luas 250 cm persegi. Berapa gaya minimal yang harus diberikan pada piston kecil yang memiliki luas 5 cm persegi agar mobil dapat berangkat? Ada mobil beratnya 5000 Newton. Lihat, Newton berarti bukan massa, itu berarti berat atau gaya. Kemudian mempunyai luasnya 250 cm persegi. Katakan di situ cm persegi, berarti luas penampang keduanya. Berapa gaya minimal yang diberikan pada piston kecil yang memiliki luas 5 cm persegi? Nah, luas berarti A-nya, karena ini lebih kecil berarti itu ada A1. Nah, diketahui di sini dituliskan yang kecil ini yang pertama, yang besar berarti yang kedua. A1-nya 5 cm persegi, A2-nya 250 cm persegi, dan F2-nya, F itu adalah berat mobilnya, berarti 5000 Newton. Nah, karena di sini A1 sama A2 sama-sama cm persegi, maka satuannya tidak usah diubah ya. Kecuali kalau A1-nya meter persegi, A2-nya cm persegi, maka boleh diubah salah satunya. Tapi karena di sini sudah sama-sama cm persegi, satuannya tidak usah diubah. Kemudian ada F2-nya 5000 Newton, ditanyakan F1. Sudah jelas ya, kita pasti pakai rumus hukum Pascal, yaitu F1 sama dengan F2, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita mencari F1, berarti kita pakai rumus yang F1 sama dengan F2 per A1 dibagi A2. Masukkan angkanya. F2-nya 5000 dikali A1-nya 5 dibagi A2-nya 250. Ini dikalikan dulu, 5000 dikali 5 dapat 25000 dibagi 250, maka hasilnya 100 Newton. Sampai sini paham ya? Oke, untuk materi hukum hidrostatika dan hukum Pascal sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, bisa kalian hubungi via email untuk Ibu febrianti88@gmail.com ya, tidak menggunakan WA, cukup menggunakan email. Untuk tugas nanti ada form tersendiri ya, mohon dikerjakan sebaik-baiknya. Jika ada kendala atau apapun jangan sungkan untuk menghubungi Ibu via email. Untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup. Sampai ketemu lagi kita di minggu setelahnya. Terima kasih, tetap semangat belajar walaupun keadaan kita sedang pandemi,
selalu jaga kesehatan dan kebersihan, dan selalu mengikuti prosedur protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.